Kenapa filsafat? Sudah umum di kalangan kita menganggap kalau filsafat itu adalah barang baru atau barang asing yang terkesan tiba-tiba muncul sejak kali pertama kita mendengarkan istilah itu dibicarakan orang, atau sejak kali pertama kita menemukan entah di mana kata itu. Bisa di dinding perpustakaan, atau di judul-judul buku yang kita jumpai di perpustakaan itu, atau bahkan di rak-rak buku, di Gramedia, di toko buku yang mungkin kamu lewati atau kamu pernah singgahi. Banyak hal atau banyak tempat di mana kamu bisa atau pernah mendengarkan kata itu. Lalu entah bagaimana timbul pikiran dan rasa kalau kok sepertinya filsafat itu barang yang mahal, barang yang sulit, dan seperti tidak sembarang orang bisa memahaminya. Orang-orang lalu menilai filsafat itu beraneka ragam. Kalau dia manusia, dia itu manusia yang sesekali dipuji dan diidealkan, tetapi juga tidak jarang dihujat dan dianggap sesat. Dan tidak sampai di situ saja. Saat orang mulai memakai logika hitung-hitungan sebagai dasar berpikir orang kebanyakan di masa kini, filsafat bisa dibilang sebagai makhluk baru yang tidak kasih keuntungan apapun, kecuali menambah pusing dan bingungnya orang-orang. Nah, mungkin bagi kebanyakan orang, filsafat mungkin identik dengan kata rumit, bersilat lidah, tidak suka diatur, mau menang sendiri. Atau ada juga yang ngomong kalau filsafat ini anti agama, anti teis. Dan kalau di perkuliahan dulu, bayanganku kalau ingat kata filsafat, itu tergambar seperti orang yang hidupnya tidak stabil, rambutnya gondrong, malas mandi dan tidak menyenangkan. Tapi itu dulu ya. Gambaran sekarangnya yang ada di informasi kita sekarang mirip-mirip dengan yang pernah viral waktu itu di TikTok, dengan kalimatnya yang terkenal dan keramat itu, lu punya duit, lu punya kuasa. Tapi sebenarnya filsafat itu justru adalah sebuah tantangan agar kamu tidak hidup seperti mesin, mengekor, ikut sana ikut sini saja, dan mengalir tanpa tahu arah kemana, untuk apa melakukan itu, dan kenapa mengambil jalan hidup seperti itu. Salah seorang tokoh besar filsafat pernah mengeluarkan satu kalimat kerennya yang bunyinya begini: hidup yang tidak diuji adalah kehidupan yang tidak ada harganya. Hidup yang tidak diuji adalah kehidupan yang tidak ada harganya. Di filsafat terdapat sebuah sasaran utama. Agar hidup tidak berjalan seadanya, tidak mengalir dalam kekosongan yang tidak tahu arah kemana, untuk apa dan mengapa, maka menguji hidup adalah sebuah cara jitu dalam urusan ini. Dan itulah yang jadi sasaran utama oleh filsafat. Berikut ada juga sebuah quote penting oleh seorang penulis di bukunya yang berjudul Pengantar Filsafat, bernama Louis Katzoff. Beliau menulis yang bunyinya begini: filsafat itu membawa kita kepada pemahaman, lalu sementara itu pemahaman akan membawa kita kepada tindakan yang lebih pantas. Saya ulangi, filsafat itu membawa kita kepada pemahaman, lalu sementara itu pemahaman akan membawa kita kepada tindakan yang lebih pantas. Nah, pucuk di cinta ulang pun tiba. Hari ini adalah zaman atau waktu yang paling pas, paling tepat untuk menguji hidupmu. Tentu saja zaman di mana gempuran informasi, pemerataan internet, pemerataan informasi yang terjadi, kebenaran dan kebohongan yang melimpah ruah, bercampur aduk di medsos itu, yang nyaris menjadi supir untuk hampir semua aspek kehidupan manusia sekarang. Siapa yang mungkin merasa hidupnya seperti disetir? Keinginan dan kebutuhannya seperti dikendalikan setiap hari oleh medsos. Apakah kamu? Kalau kamu pernah merasa bertanya ke diri kamu sendiri, entah di suatu waktu yang sunyi dan sepi, di suatu malam, atau di keadaan yang kosong, kamu mungkin pernah bertanya, siapakah aku? Mengapa aku ada? Untuk apa aku hidup? Kemana tujuan hidupku? Maka secara tidak langsung sebenarnya kamu sudah pernah berfilsafat. Dan pertanyaan-pertanyaan itu juga yang sering dicari jawabannya secara serius oleh para filosof di masa lampau untuk menguji hidup mereka sendiri. Dan yang paling mengerti tentang hidupmu cuma kamu seorang dan bukan orang lain. Maka dengan menjalani ujian ini demi kehidupanmu sendiri adalah upaya besar yang sudah kamu mulai atau akan kamu mulai untuk membuat hidupmu menjadi bermakna dan lebih berharga. Minimal kita adalah seorang filosof bagi diri kita sendiri. Nah, dalam upaya mengenal diri ini, maka sebenarnya kehadiran filsafat
justru adalah untuk memberikan kita tantangan. Sejauh mana kita berani mempertanyakan dan mengukur kembali semua hal yang mungkin selama ini kita anggap memang sudah seharusnya begitu atau sudah sewajarnya begitu, sudah semestinya begitu. Meskipun ungkapan ujilah hidupmu itu terdengar sederhana, tapi sesungguhnya kalau kamu menelaah lebih dalam, ungkapan itu tidak akan sesederhana redaksinya. Kita bisa melacak fakta di dalam sejarah bahwa ungkapan sesederhana itu bisa memutarbalikkan tatanan hidup manusia yang dianggap sudah selesai. Hal itu tentu saja demi manusia mencapai kesadaran, pemahaman, dan kepedulian manusia terhadap kehidupan mereka sendiri. Hidup yang bermakna ini akan sulit tercapai jika manusia hanya mengandalkan apa kata orang, sering merasa tahu padahal sebenarnya tidak tahu, dan merasa mampu padahal belum tentu. Kita sering tenggelam dalam kesibukan yang membuat kita tidak lagi peka dengan apa itu baik dan apa itu buruk, benar dan salah, pantas atau tidak pantas sesuatu yang kita katakan dan lakukan. Kalau kamu tipe yang selalu merasa dan resah dengan kehidupan yang seperti tidak bermakna dan tidak berharga, maka filsafat adalah sebuah tawaran yang menarik untuk kamu terima. Kalau tujuannya itu, maka filsafat ada sebagai sebuah kendaraan untukmu. Kamu tinggal memutuskan mau memakainya atau tidak.